Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece bersama gue Renovrianus dan Cesar Clown. Di mana lagi kalau bukan di Sunny Go. Yang masih berlayar di One Piece Cafe. Dan hari ini gua mesen minuman yang kemarin diminum oleh Cancil. Ini apa namanya, Cil? Heart Bloom. Heart Bloom. Ini adalah kolaborasi dua dokter. Dua dokter antara Chopper dan Lau, ya. Tuh. Ini One Piece Cafe lagi temanya penghazard. Penghazard. Ganti tema, ini masih hangat banget ya. Ini masih baru, masih fresh. Banget, masih panas fresh. dingin, panas dingin. Panas dingin, gue mau coba dulu. Gue pesen ini kayaknya nggak set ya. Gue sendiri yang bilang set. Ini mode Cesar Clown banget. Oh ya? Gue ada gasu-gasu dan juga ada puding Smiley. Ini Smiley adalah favorit gue. Oh, enak ya? Enak. Gue belum nyobain. Cobain deh. Gue belum nyobain. Cobain. Gue pesen ya. ini, Smiley. Frost. Smiley. Ini cupcake ya sebenarnya. Iya. Smiley-nya tuh empuk kan? Dia sebenarnya lebih ke jelly ya. Gila enak banget, parah. Gua mau mencicipi Akainu dulu karena biar dia nggak bisa bantai. Tapi kalau gua makan ini, buah iblisnya Smiley masuk ke gua nggak? Oh, bisa jadi. Jadi ya? Wah, enak nih. Gua langsung berapi-api. Gua mau coba Aokiji sekarang. Ini enak banget. Wah, ini kalau suka kue enak sih ini. Yang suka dessert, Wah, ada minumnya. puding, jelly, enak banget. Langsung aja datang ke One Piece Cafe di Senayan Park. Menunya beragam, ada menu set lau dan lain-lain dan banyak merchandise-nya. Ya. Hari ini spesial, Cil. Lu lihat nakama topi gua, Waduh, Kurohige. udah. Baju gua juga Kurohige. Sepatu gua penghazard tapi. Penghazard. Karena hari ini masih spesial merayakan insiden God Valley akhirnya dan flashbacknya Kurohige. Masuk ke dalam Kurohige Masuk ya? Kurohige, masuk. Kemarin banyak yang nanya, "Bang, topinya beli di mana?" Jadi kemarin gue lagi ngerapiin topi. Iya. Gue foto kan, gue bilang I love hats lah. Iya. Bini gue ikutan foto. Oke. Dijual nih, 100% ori. Oke. Iya. Yang DM banyak banget, "Bang, gue mau ini. Tidak dijual ya. Bini lu sering kayak gitu. Sering banget. Dulu komik. Iya dulu Gue lagi repin komik, dijual. Dulu komik, bener-bener. Ini buat yang nanya topi ini, gue belinya di New Era. Waktu New itu, Era. dan udah lama banget. Udah nggak ada pasti ya sekarang. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini official ya, official. Jadi kalau lo lihat, ini udah lama banget tuh. Ini ada One Piece ini official dan di sini kalau lo perhatiin siluetnya ada ini posternya Kurohige dan anak buahnya. Widih, keren banget. Sama ada signature Marshall di Teach. Iya. Kenapa gue belinya waktu itu karena seperti yang gue bilang dari dulu ya, Iya. favorit gue villainnya adalah Kurohige. Dua flamingo dan krokodil. Kalau nggak pakai sepatunya Kurohige, lu ada tuh yang hitam. Ada kan kemarin udah pakai. Udah dipakai. Sekarang lagi edisi penghazard karena Penghazard. One Piece Cafe Sesuai penghazard. dengan tema One Piece Cafe. Iya, jadi gue beli ini udah lama banget. Iya, udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak Harusnya udah keluar nggak ada. ya. Karena New Era emang sering collab sama One Piece. Jadi kalau New Era kapan-kapan collab lagi bisa lah masuk ke podcast. Bisa masuk ke sini. Lu banyak banget ya New Era ya? New Era banyak. Ada Sailor Moon ya? Auto Fans. Oh fans, ada Dragon Ball ya? Atau apa ya kemarin ya? Naruto. Naruto. Powerpuff Girl tuh. Powerpuff Girl, betul. Banyak lah. Powerpuff Girl. Bener. Salah satu merek favorit topi gue adalah New Era. New Era. Nah. Kurang apa tuh gue sama New Era? Iya. Gue sih sekarang kalau New Era gue ingetnya dia sih emang. Dia. Ini lagi spesial Kurohige karena memang sedih banget ternyata ya flashback ya. Sedih banget. Flashbacknya sedih banget dan chapternya lagi-lagi akhirnya makin menggila. Kalau dibilang doa yang terkabul, sangat terkabul. Gue inget banget kita bahas ini udah sering banget ya. God Valley. Bahkan gue pernah nge-tweet pas flashbacknya Kuma. Itu flashback pertama God Valley di Kuma ya? Untuk flashback ya. Kan pertama kali disebutkan oleh Sengoku. Sengoku kan nyebut ke ini ya. Ke Lau ya. Ke Lau, betul. Tentang insiden God Valley. Itu serpihan terkecil ya di awal ya. Itu serpihan di awal. Itu di mana Guard jadi pahlawan di situ. Iya. Terus mulai insidennya waktu flashbacknya Kuma. Iya. Tapi Rox nggak kelihatan. Belum kelihatan. Gue bilang berharap itu 2 tahun lalu tuh, gue inget banget bulan Oktober.
Terus akhirnya sekarang dikasih lihat secara utuh. Wih, gemes banget sih ini. Dreams come true lewat flashback. Lewat flashback. Flashbacknya Loki ya. Betul. Ada berita apa Cil sebelum kita bahas nih? Beritanya anime sih ya. Anime? Anime tuh lagi gila-gilanya. Kalau kalian ingat adegan di mangganya itu Luffy lawan 5 Gorosei, Five Elders. Iya. Ini sekarang sudah ada di anime. Oh iya. Jadi ada Gorosei versi animenya yang berwarnanya gitu. Sebenarnya yang mangganya gue juga udah suka banget. Tapi gue belum nonton lagi. Gimana tapi menurut yang lu? baru preview sih, tapi udah keren banget. Oh, udah keren ya? Iya, udah keren banget emang. Juara deh animatornya. Gue suka banget. Warnanya lu suka? Warnanya gue suka. Gue belum lihat, jujur gue belum lihat semua. Oh ini ada nih. Iya, tapi tetap ya manga tetap nomor 1 lah. Gue kalau soal ini sangat warna-warni ya? Warna-warni, tapi masih lebih mending dibandingkan Holy Knight. Holy Knights. Gue Holy Knights, mohon maaf. Animator Holy Knight, gue kurang suka warnanya ya. Tapi kalau Gorosei mantap. Tapi tetap manga nomor 1. Warna official tetap nomor 1. Eiichiro Oda juga menggambar spesial Usopp ya? Usopp untuk merayakan Mugiwara Store yang sudah berlayar selama 13 tahun. Tuh. Kita merasa kayak udah lama ya? Udah lama. Tapi ternyata baru 13 tahun. Baru 13 tahun ternyata ya. Sejak 2012 berarti. 2012 ya? 2000 berapa 2011, tuh berarti? 2012 ya? 2012 loh. Antara 2012, kan sekarang 2025. Bener. Iya, 2012. Mugiwara Store pertama dibikin tahun 2012. Kumamoto patungnya juga 2011 ya, kalau nggak salah ya. Jadi kayak udah lama banget ya. ya. Tapi ternyata baru kemarin. 2011 tuh awal gua mulai stand up. Oke. Itu mulai open mic dan nggak lucu. Nggak ada yang denger. Tapi gara-gara itu sekarang besar, terus naik. Berkarya sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang udah level Yonko ya. Alhamdulillah. 2012 Mugiwara Store gue baru mulai stand up, umur gue baru 22, masih nggak jelas. Masa depan masih nggak jelas. Bertumbuh. Semua orang ada prosesnya. Lu 2011 lagi ngapain Cil? Gue lagi roadshow gambar. Ya gue kerja di Paper One, perusahaan kertas. Gue gambar di toko buku, di mall. Gue menggambar customer yang beli produk gue. Jadi gue gambar langsung. Itu 2011 sampai 2015 lah. Di mall apa Cil? Semua mall di Jakarta. Gue akhirnya keliling semua toko buku, semua mall gambar. Dan kantor-kantor orang. Itu udah di London belum? Itu udah, itu belum. Belum ke London? Belum, itu belum ke London. Jadi Cancil tuh pernah... Gue tukang gambar. Sekolah di London ya? Kerja sih lebih tepatnya. Kerja di London, gila. Tuh. Gila, lu itu... Pokoknya gambar deh gue. Negaranya Detektif Conan tuh. Detektif Conan. Sherlock Holmes. Ya, jadi kita mengenang 2012 ya, Mugiwara Store didirikan. Saya masih gembel. Iya, gue juga masih gembel. Gila ya. Gila lu bayangin, gue gambar di toko buku, di mall, diliatin orang, capek banget. Sampai kalau customer-nya ada 50, gue gambar 50. Nggak apa-apa lah, kita berkembang lah, bertumbuh. Demi kita beli komik. Bener. Dalam waktu 13 tahun. Itu cukup banyak perubahan ya. Benar. 13 tahun ternyata tidak sesingkat itu loh. Oh iya, ini nyambung nih. Jumat. Apa ya, hari apa ya kemarin? Gue habis podcast sama lu tapi bukan di sini. Di mana? Di toko buku. Oh, Gramedia. Iya, di situ juga relate nih ceritanya ke sini. Gue dengerin cerita dia, apa yang menyembuhkan luka dia kalau dia lagi sedih. Itu sering dibahas lah di baca komik. Iya, di situ kan. Nah, itu juga relate nih sama 13 tahun yang lalu tuh, ya kan. Selamat ulang tahun juga ya buat penerbit kesayangan kita Rex Media yang telah menerbitkan One Piece 40 tahun. Gokil. Nakama, ini benar-benar banyak nostalgianya. Banyak. Karena lagi-lagi memang ini chapter nostalgia juga. Nostalgia masih. Para legend berkumpul di sini, termasuk di chapter ini. Iya. Jadi langsung aja gue udah gak sabar untuk ngebahas. Buka Manga Plus-nya karena kita akan membahas chapter 1160. Dengan judul Insiden God Valley. Gila. Akhirnya yang terjadi. Terima kasih Eiichiro Oda. Setelah 2 tahun ya. 2 tahun dari flashbacknya Kuma. Benar. Flashback Kuma hanya sedikit banget dari insiden God Valley dan tidak memperlihatkan banyak kenyataan-kenyataan yang ada di sini. Termasuk Clan Devi ya. Clan Devi itu apa? Aduh gila. Kita udah sering banget nebak-nebak Kurohige itu apa. Ternyata plot twist ya. Oda benar-benar ini bikin sesuatu yang nggak bisa ditebak.
Tuh. Kita akan bahas sedikit dulu di cover story-nya. Ini di sini Yamato berdiri memandang keindahan ibu kota bunga. Yang menarik, yang menjadi perhatian gue, di mana bendera kelompok Tobi Jeraminya? Di sebelumnya ada loh. Ada, betul. Di bawah ini nih, di bawah apa namanya istana ini, apa sih kastil ini ya? Ada di bawahnya. Tapi ini apakah ketutupan atau dicabut ya? Atau ada insiden yang mencabut bendera ini menurut lo? Karena harusnya jelas loh. Di chapter berapa ya? Di awal-awal ya, awal-awal si Yamato. Masih ada. Yamato baru pamit, ada tuh bendera di belakangnya tuh. Apa ya? Ada. Mungkin apakah kecil ketutupan tapi nggak ada siluet hitam, nggak ada. Kayaknya dicabut seseorang nih. Karena biasanya kalau di cover story itu detil-detil itu juga dimasukkan seperti foto Luffy di Kuja. Ya. Itu gede banget, detailnya tetap ada gitu kan, tetap ada. Bahkan sampai retakan pulau atau segala macam tuh tergambar ya. Ini gua agak bingung. Kalau lupa gambar, enggak kayaknya ya. Enggak. Dicabut orang masuk akal juga. Jadi ini bisa jadi ada sesuatu hal buat kedepannya ya. Iya, ini kayak hint untuk next petualangan Yamato atau apa yang menjadi trigger Luffy bertarung ada di sini mungkin ya. Bisa jadi. Soalnya janji Luffy adalah kalau kenapa-napa dengan negara ini, lu kan pasang nih udah bendera ini ya. Kita tuh bakal datang, bakal bantu gitu kan. Jadi kayaknya insidennya kalau misalkan ada Jolly Roger kenapa-napa masuk akal kalau misalkan bakal jadi trigger ya. Karena trigger Barto dan Shanks problemnya juga dari Jolly Roger. Yes. Ya kan? Jolly Rogernya Shanks dibakar karena ingin digantikan dengan Jolly Rogernya Luffy gitu loh. Ini mungkin dicabut mau digantikan dengan Jolly Roger siapa? Nih. Peach. Karena tau gak satu hal yang dari geng ini adalah mereka tuh sebar misi. Sebar misi. Mereka sebar misi. Dan ini compact. Dia maksudnya kecil. Bener. Dia dengan tim skala kecil tapi bisa memporak-poranda sebuah negara. Tapi emang ngeri-ngeri semuanya. Individualnya ngeri-ngeri semua. Sumpah. Dengan 2 orang dia bisa menculik puding. Dengan 2 orang dia bisa ngapain? Aduh, bisa ngalahin Lau. Masuk ke Pangea Castle. Yes. Gila. Masuk Marijoa. Bisa jadi nakama ini adalah pemicu suatu gerakan di masa depan. Betul. Tapi yang kita sayangkan itu sudah volume 42. Iya. Kita berharap waktu itu ada sedikit clue tentang Pluton di sini. Pluton. Gue masih tidak ada. Tapi gue masih berharap. Masih berharap ya? Karena Pluton adanya di sini di bawah. Benar. Jadi memang harus di akhir. Jangan-jangan ditaruh di Pluton. Ditaruh di Pluton. Kita berharapnya tuh antara 45-46 lah ya di abisnya. Ini udah 42. Please Oda lanjutkan sedikit yang lebih ganas gitu. Karena kemarin flow-nya lumayan sweet menurut gue. Cover story-nya Yamato nggak terlalu dak-dik-duk-der. Cuman ini doang ya? Agak manis menurut gue. Kozuki Moria doang yang menghebohkan. Moria. Sisanya ya udah biasa aja. Enggak, Gecko Moria. Gecko Moria. Gecko Moria ya. Maksud gue sisanya biasa aja. Iya. Gue berharap ada Pluton tapi belum dikasih lihat di sini. Semoga. Gue masih berharap Pluton karena Pluton memang ada di kota ini, Gitu. Ya, gitulah nakama ya. Ya. Cukup bisa dibahas. Copot gak suka. Ada apa dengan Caesar Clown? Cara minumnya gimana? Kasih lihat. Kita akan panggil bartendernya. Bartendernya, dia sudah belajar di Panghazard, di labnya Caesar Clown. Dia anak buah langsung Caesar Clown. Benar. Dia apa? Udah Cahige. Cahige, betul. Cahige yang brown bird. Yang belum diubah kakinya di buaya. Iya. Oke, sebelum itu gue mau bahas sedikit ya. Apa? Tentang karakter keren di One Piece. Yang misal kalau di luar akal sehat, out of the box. Yang potensi bagus kalau join sebenarnya Topi Jerami. Uniknya gue suka dia. Caesar Clown. Kenapa? Saintis gila. Yang menurut gue ini bakal menjadi sebuah interaksi yang unik karena dia kan dibenci ya. Dia dibenci. Jadi lu bayangin Gastino. Kalau dia ada di kapal, lu bayangin gimana interaksi Straw Hat dengan dia. Pasti kan dijitak, dijorokin. Ya, tapi itu harapan lo ya untuk Caesar Clown bergabung ya. Nggak mungkin sih. Ini kemungkinannya 0,00001%. Gue lebih suka kalau untuk ilmuwan Stussy. Oke. Kalau gue Stussy berharap narasumber dari God Valley Incident. Ternyata bukan. Ternyata dari flashback. Tapi gue semakin penasaran untuk nyobain minuman barunya Panghazard di One Piece Cafe. Betul. Kita akan panggil Cahige versi nggak berewokan dan kakinya belum buaya. Oke. Jadi dia Cahige dari One Piece Cafe. Ini anak buahnya.
Anak buahnya Caesar Clown. Di sini coba, ini nama Shinigami adalah Reza ya. Reza. Dia akan memperlihatkan bagaimana cara menikmati. Saking ininya ya. Menikmati ini gimana nih? Oke. Cara nikmatinya. Kita tuang Coba. milknya dulu. Iya. Apa? Coconut milk. Coconut Oh, milk. jadi ada coconut milk. Ada coconut milknya. Digabung. Milk. Oke. Masih ini ya, masih putih aja. Belum kelihatan warnanya. Iya. Soalnya kayak gelas-gelas ilmuwan. Ini apa? Ini dia sour soup. Sour soup. Yes. Oke. Sour soup itu sirsak ya? Sirsak ya? Oh, oke. Oh, udah ada biru-birunya ya Sudah mulai sekarang ya. terlihat ramuan Caesar Clown Nah, ya. yang terakhir nih. Yang terakhir. Yang terakhir apa nih? Itu dragon fruit sama strawberry. Dragon fruit sama strawberry. Buah naga ya. Buah naga. Langsung tuang saja. Ini dia. Menarik ya. Jadi Wow. sambil minum sambil main. Sambil minum sambil main. Wow. Nah, ini dia minuman. Tinggal diaduk. Tinggal Oke. diaduk. Warnanya perpaduan ungu sama biru jadi Wow. Caesar Clown. Warna Caesar Clown. Jadi ungu. Gila, Terima kasih ya, bener-bener. Reza. Oke. Terima kasih Mantap. Cahige, Terima Reza kasih, Cahige, keren Thank you. banget Ini sumpah. akan dicoba. Coba Cil. Iya ya. Minumnya gimana tuh? Ini diaduk dulu berarti ya. Oh, pakai itu yang Warnanya Caesar Clown ya. Oh, ini sedotannya nih. Sedotannya, Cil. Wow. Coba ya. Ini sebelum kita membahas halaman pertama ya. Benar. Ngapain dulu nih? Coba dulu. Diaduk dulu, diaduk. Diaduk. Biar warnanya nyatu jadi. Jadi Caesar Clown. Nah, tapi ada uniknya lagi nih. Sebelum jadi warna Caesar Clown, ini adalah dua warna penghazard, yaitu Akainu dan Aokiji. Oh, Karena iya. Aokiji biru. Ini agak ungu sih. Iya, ini agak ungu. Tapi lo habis makan ini akan jadi gede. Oh ya. Kayak mocha. Benar. Kayak anak-anak di Oke. Penghazard. Oke, bukan kayak Yeti Brothers, Cool Bukan, Brothers. bukan. Bisa jadi itu, bisa jadi. Gimana rasanya? Gua harus cobain di episode mendatang nih. Atau lo mau cobain sekarang? Gila banget rasanya, enak banget. Gua akan tahan sampai episode selanjutnya. Gimana? Rasanya kalau satu kata tutti frutti, Uh. penuh dengan rasa buah. Ini segar banget. Kalau kalian mau Bener-bener. coba langsung aja ke One Piece Cafe Nakama. Nah, ini ada gelas bekas ini ya. Banget. Bekas penelitian. Gitu. Nah, Enak banget ya. dan ini bisa dibawa pulang nggak? Ini ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh dibawa pulang ya. Jadi kalau mau beli, ini balikin. Jangan, nanti bakal tumbuh Caesar Clown berikutnya di mana-mana. Nah, setelah sudah mencoba minuman Gasu Nomi ini, kita langsung buka saja halaman pertama Nakama. Ini kita diperlihatkan langsung di menu utama God Valley ya. Ada harta karun dan Tenryubito. Langsung grand prize berarti ya yang Grand ditunjukin. Gila banget ini. Karena kan waktu di flashback Kuma kita cuma tahu Buccaneer-nya hanya Kuma. Oke, Kuma. Sama ininya hanya 6. Hanya 6 buah iblisnya. Ya kemarin udah kita bahas ya. Betul. Dan ini akhirnya dikasih lihat buah iblis plus penduduk alias Clan Devi yang sudah ditangkap oleh Garling ya. Iya. Jadi ternyata harta karun yang dia atau sejarah yang dianggap oleh Garling itu bukan benda ya. Iya. Tapi clan. Clan. Yang dia ngomong di chapter kemarin ya. Gila. Di sini Karena clan termasuk sejarah juga ya. Iya. Di sini semua Tenryubito pada menghujat. Iya. Menghujat Clan Devi. Inilah dia Clan Devi. Kalian tuh klan yang dibenci. Sepanjang sejarah tak ada satu orang pun yang menyukai kalian. Ayo berantas. Gila, ini jahat banget ya. Di sini kita diperlihatkan memang Tenryubito sejahat itu. Benar. Dan ada yang mempertanyakan. Mereka ini juga bangsa Buccaneer ya. Nah, Nanya ya. ini konteksnya bertanya ya, bukan bukan pernyataan. Gue cek bahasa Inggris ya. Tuh, sama nanya Iya juga. sama. You are just more Buccaneers, aren't you? Gitu. Ya, Nanya jadi- ya. Konteksnya pertanyaan. Kalau menurut kontrol berbahaya dibiarkan hidup, tunggu jangan sampai dilempari barang ntar. Ini mereka pokoknya di sini semua head comment ada di sini. Ini Twitter lah pokoknya. Ini Twitter. X sekarang. Iya, gila. Ini serem banget sih. Nah, Ini juga sudah mulai ngelempar-ngelemparin ya. lempar kampak, pedang, Batu, batu, ini kertas ya. serpihan segala macam. Ada kertas Serpihan. sepertinya ya. Gila nih, penuh dengan Tenryubito yang jelek-jelek ini ya. Terus kalau lu perhatiin telinganya banyak yang lancip ya. Iya ya, kayak elf ya. Iya kayak elf ya tuh Kenapa telinganya. Entah kenapa belum dibahas lebih lanjut ya. Ini kayak monyet sih. Ini kayak monyet. Tapi emang jelek semua ya. Jelek banget. Nah, menurut Ini lu, mirip Shalria ya, agak mirip Shalria. semua rambutnya sih mirip. Iya menurut begitu gua. semua sih rambutnya. Nah, menurut lu mereka Clan Devi, Buccaneer apa bukan? Kayaknya kayak bukan ya.
Kayaknya bukan. Mungkin secara proporsi ada kemiripan. Ada kemiripan. Secara proporsi ada kemiripan, makanya dia bertanya. Iya. Mungkin. Terus juga mungkin ya, slave-slave ini mungkin pernah disiksa juga sebelumnya. Dan sama durable-nya. Seperti klan Buccaneers itu yang sudah terlihat Kuma ya dan keluarganya. Mereka kan disiksa segala macam masih kuat tubuhnya. Mungkin dia durable juga. Jadi mereka bertanya-tanya gitu kan, konteksnya pertanyaan. Iya. Menurut gue juga mereka bukan Buccaneer. Meskipun banyak orang, gue udah sering lihat ya, dari zaman dulu ada gambar Kurohige, terus Buccaneer. Buccaneer. Tapi, bukan Kurohige, sorry. Blackbeard ya. Blackbeard. Buccaneer, tapi menurut gue bukan. Karena Buccaneer hanya Kuma. Sespesial itu Buccaneer, sehingga jadi sedikit. Yeah. Gue setuju kalau durability mirip. Makanya Teach bisa menerima segala macam penyakit, segala macam serangan di tubuh dia dengan sekuat itu. Tapi bukan, karena tubuhnya Rocks tidak Buccaneer menurut gua. Benar. Meskipun Teach kayak Buccaneer tubuhnya, tapi beda. Terus juga gue langsung inget statementnya Devon ya. Kata Devon, spesial. Dia menggunakan diksi spesial gitu. Padahal ada contoh kalau misalkan sudah ada di realitanya tuh ada Kuma gitu kan. Dan Kuma terkenal itu, ya kan. Bahkan udah dijadiin Seraphim, dijadiin polisi, dijadiin cloning, banyak banget ya. Dia nyebutnya spesial, yang artinya itu lebih berbeda lagi dari Buccaneer yang ada gitu. Dan Nakama, menurut gue Clan Devi lebih spesial daripada Buccaneer. Lebih spesial. Karena dia lebih ditakuti, lebih tua umurnya. Gue setuju, dan akhirnya dihilangkan. Kalau kalian perhatikan juga yang ditangkap slave-nya, ada yang mirip Buccaneer memang. Ini yang pakai topi jerami ya, yang jenggotnya panjang. Tapi sisanya nggak kayak Buccaneer. Sisanya kayak orang biasa aja. Iya, benar. Tuh. Bahkan Kurohige pun tidak kayak Kuma waktu kecil ya. Tidak, beda. Dia lebih mirip Marcel Widianto kecil. Kemarin bilang Marcel Widianto juga mirip. Nah, kalau Kuma kecil, Buccaneer itu seperti sininya tuh malah bidang ya. Punggungnya tuh agak bidang. Dia besar gitu. Di sini Kuma tuh anak-anak biasa sebenarnya. Kayak Kurohige. Kok Kuma ya? Kurohige tuh anak-anak biasa. Iya. Tapi yang menarik perhatian gua dan mungkin menarik perhatian kalian semua Nakama, ibunya Kurohige. Yang memeluk dia mirip banget sama Nico Olvia atau Nico Robin. Chancil pernah berteori dan berharap kalau Robin adalah kakaknya Luffy. Tapi kayaknya yang mendekati adalah sepupunya Kurohige. Teach. Gila ya. Ini masuk akal. Kenapa? Karena Kurohige dia adalah arkeolog. Betul. Dia punya kemampuan itu dari mana? Dari nyokapnya. Feeling gua ini Ohara juga. Udah nggak ada bantahan karena terlalu mirip. Berarti teori gua bakal bener ya. Robin adalah D. Tapi karena dia dikelilingin D semua. Bener. Tapi belum tentu dia D. Iya sih. Ini kan berarti kalau Kurohige pakai nama siapa namanya, nama ibunya. Berarti ini Marshall. Atau dia asal aja naruh Marshall. Asal naruh bisa juga. Tapi kalau ini D juga. Kalau ini tuh nggak mungkin Nico Olvia ya, karena perbedaan umurnya jauh. Nico Robin tuh umurnya 30. Gak masuk di timeline, gak masuk. Nico Robin tuh umurnya sekarang 30 tahun. Teach sekarang umurnya 40 tahun. Gak mungkin ini Nico Olvia, gak mungkin dia selamat. Sepupu terus tiba-tiba masih mungkin. Sepupu masih mungkin. Saudara jauh masih mungkin. Kakak masih mungkin. Kalau betul. Kakaknya Olvia. Iya, sepupu jadinya si Robin dan mungkin namanya Nico Marshall. Iya. Atau siapa gitu. Tapi yang jadi pusat perhatian adalah ini. Kalau di Ohara jadi masuk akal kenapa Kurohige menjadi arkeolog. Dan bisa jadi Kurohige bisa baca poneglyph loh. Benar. Jadi gue sempat berpikir bahwa kemarin kan kita bertanya-tanya kenapa Blackbeard Pirates itu menculik Pudding. Tadinya karena kita sudah ada di Final Saga, ini adalah saga di mana memperebutkan One Piece. Kekuatan terbesar dari beberapa faksi ini sedang mengejar One Piece. Dan salah satu kriteria untuk lu bisa mencari One Piece adalah dengan membaca poneglyph, gitu kan. Tadinya kita berpikir apakah Pudding dicuri untuk katanya clan Awakening-nya bisa baca. Tapi belum terkonfirmasi ya, itu kan hanya harapan dan isu gitu kan. Bahkan teori di dunia One Piece. Teori di dunia One Piece.
apakah ternyata Blackbird Pirates menculik puding bukan untuk Poneglyph, tapi untuk membaca memori apa misalkan ya. Jadi bukan Three-Eyed Tribe-nya, tapi memori Nomi, apa namanya gitu ya gue lupa. Iya. Ya kan, tapi lebih ke Boy Iblisnya malah. Yang buat membaca memori, mungkin membaca memori benda atau apapun gitu ya, tapi bukan Poneglyph. Mungkin arkeolog sendirinya Teach itu yang sudah baca. Nah, ini jadi kalau beneran De Ohara dan beneran Kurohige bisa baca Poneglyph, ini jadi makin menarik, tapi bukan ngincer Boy Iblis ya kalau buat gua. Dia tetap ngincer awakening dari si mata tiga itu. Tapi awakeningnya Kurohige doang yang tahu, bukan buat baca Poneglyph. Tapi entah apa, karena kalau dia pengen ngambil Boy Iblisnya, dia tinggal diambil. Bukan ngambil Boy Iblis, dimanfaatin. Iya, maksud gua tinggal diambil aja, ditaruh ke krunya. Sebenarnya gitu. Kan? Simpelnya bisa begitu kan? Dimatiin aja gitu ya, udah gua ambil nih ininya ya Boy Iblis. Tapi gitu ya. Tapi dia kayaknya masih membutuhkan si mata tiga itu. Kalau lu justru ini sukunya ya. Sukunya. Dan kita belum tahu, karena itu hanya teori ketika awakening bisa baca Poneglyph. Itu teori di dunia One Piece. Feeling gua, ketika dia bisa bangkit, awakeningnya tuh bukan hanya baca Poneglyph, tapi ada sesuatu tuh. Ya. Bisa melihat apa kita nggak tahu. Gue percaya itu. Ya. Lagi ini teori ya. Terus kalau ini ada satu hal yang gue notice juga. Karena arc favorit gue adalah Skypiea. Dan menurut gue Jaya adalah bagian menuju Skypiea itu. Gue suka banget Jaya, gue suka banget baca ulang Jaya arc itu. Ada momen di mana Robin itu strolling around sendiri di Mocktown, ya kan? Dia hilang, akhirnya dia dapat peta ya. Dia dapat peta Skypiea kan? Dia dapat peta. Dia peta Pulau Jaya. Peta Pulau Jaya, dia dapat baju karena dia nggak punya baju, ya kan? Dia dapat apa segala macam. Nah, di Jaya juga kita ketemu Teach. Apakah ada off screen mereka berdua ketemu? Robin menghilang, tiba-tiba udah dapat semua hal. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi tuh ada off screen mereka baru ketemu. Benar. Dan Robin tahu loh info Davy Backfight loh. Iya, Davy Backfight juga dari Nico Robin. Betul. Jadi memang memungkinkan kalau mereka berdua saudara nih. Betul. Rambutnya Teach hitam, rambut ibunya putih. Kalau di sini ya, maksudnya kita nggak tahu warnanya apa, tapi siapa. Ya, Nico Olvia rambutnya putih, Nico Robin hitam. Sama juga. Nah, yang menarik kalau Nico Olvia rambutnya lurus, ini gerak ke atas. Iya. Dia kayak Rocks rambutnya ya? Kayak Rocks rambutnya. Ada nih yang mirip lagi kayak gini. Siapa? Mozu, apa Kiwi ya, gue lupa. Karena hidungnya Nico Olvia dan Nico Robin itu anomali di dunia One Piece. Sedangkan di sini hidungnya hidung Mozu, hidung Kiwi lah gitu ya. Iya. Mirip Mozu atau Kiwi, gue lupa namanya. Gue sih suka ya kalau misalkan dia dari klan Ohara, nih keren banget sih. Iya, gue suka banget. Dan tiba-tiba jadi sepupunya Robin kayak anjir, aneh banget. Ada satu hal kesamaan lagi. Apa? O'Hara dan God Valley dua-duanya dimusnahkan. Ya. Dua-duanya ada di West Blue. Bener. Jadi bisa tetanggaan gitu kan. Bisa kayak gini kan, lu punya tante di Bekasi, lu tinggal di Tangerang gitu kan. Dan bisa jadi dia ketemunya di O'Hara memang. O'Hara. Lalu digiring ke apa namanya? Ke God Valley. Iya, betul. Dan gue jadi respect juga sama Rock. Seleranya mantep. Dia meninggalkan Seki demi cewek ini buat gue worth it. Karena pertama dia pinter. Dia kalau lihat O'Hara ya, berarti dia ilmuwan yang pinter. Dan menurunkan ilmunya ke Teach yang kasihan. Ini gue pernah ngeliat juga adegan Nico Robin melindungi Chopper sama adegannya begini. Ini. Dan ini mengingatkan gue dengan adegan Otohime. Otohime waktu ngelihat pembantaian. Gue ingat. Manusia ikan ke manusia. Stop. Benar. Anak-anak ngelihat. Karena ditonton anak-anak. Iya. Itu akan mempengaruhi kan? Iya. Betul. Jadi apa yang dilihat anak-anak itu bisa mempengaruhi masa depan mereka. Benar. Contohnya Kurohige. Kurohige ngelihat kengerian, kebencian di masa mudanya, di masa paling kecilnya. Bahkan baru 4 tahun, 3 tahun ya. 4 tahun mungkin ya. Dia ngelihat sebengis itu seorang Tenryu itu sehingga membentuk kepribadian karakternya sekarang. Dia seperti Jokernya lah. Dia seperti Joker. Menurut gua kalau Kuma terakhir sama sebenarnya, tapi dia jadi baik. Sebenarnya itu pilihan juga sih. Sebenarnya pilihan, iya. Gue nggak menjustifikasi dia kayak gitu. Tapi apa yang lu ekspektasi dari orang yang melihat kekasaran, kebencian, ya kan? Bahkan yang justru yang kayak Kuma hanya sedikit. Sedikit banget, benar-benar. Yang kayak Kurohige kan banyak. Iya. Hody Jones waktu kecil hidup dengan melihat Arlong, kebencian Arlong terhadap manusia sehingga dia benci manusia tanpa alasan. Itu yang mengaruhi dan itu buat gue yang bikin gue respect sama Otohime adalah
dia bisa tahu apa yang dilihat anak-anak itu bisa membahayakan masa depan mereka. Gimana seandainya anak-anak itu ngelihat manusia ikan membantai manusia, punya dendam. Itu adalah golden age di mana memori tumbuh kembang itu terekam semuanya ya. Benar-benar. Jadi ini buat gua yang dilindungi oleh Olvia, ibunya Kurohige, dia menutup telinganya. Benar. Mungkin dia mau menutup mata tapi dihalangin juga sehingga dia melihat. Jadi terekam semuanya oleh Kurohige. Ada satu lagi gue ingat. Gue tapi lupa ininya ya. Gue lupa kata-katanya. Mungkin lo lebih ingat. Doflamingo ngomong apa? Anak-anak yang terlahir di yang tempat perang gitu kan akan, gue lupa lagi apa statementnya. Ada anak-anak yang lahir dari tempat perang dan anak-anak tempat damai. Itu udah berbeda. Pandangannya berbeda. Dan Kurohige pun di sini juga punya statement waktu di Impel Down. Gak usah cari mana benar mana salah, jawabannya gak akan pernah ada. Kayaknya di saat pencarian dia merasa mungkin di sini kesalahannya adalah menumpahkannya ke Tenryubito, tapi seiring berjalan waktu ya dia nggak salah, mungkin saling benci entah dewasaan apa yang terjadi sehingga membentuk perbedaan Kurohige seperti sekarang. Jadi buat gue tapi apa yang dialami Kurohige benar-benar menyedihkan ya. Jadi kita patut mengapresiasi juga Ichiro Oda menampilkannya itu sedih juga ya. Jadi kayaknya di sini pandangan gue sama Arya sama ya, padahal kita sebelum ini kita belum ngobrol. Belum. Kita berpikiran bahwa Devi Kwan ini bukan Buccaneers ya. Bukan. Yang justru mungkin Buccaneers malah yang ini ya. Iya. Yang ini nih yang pakai topi jerami nih. Tapi menurut gue sih Kuma doang sih. Kuma doang ya. Kayaknya emang bikin Kuma spesial itu Buccaneers satu-satunya. Gitu ya. Lanjut di sini sebelahnya ada Garling dan ada Saturn. Ironis nih. Ironis. Dikasih panel berdua sama Oda, di sini Saturn kayak mengapresiasi, memuji Garling, terus tanpa sadar Garling nanti akan menggantikan posisinya. Bener. Gue sambil makan pudingnya ya, enak soalnya. Berikutnya mari kita sambut orang-orang yang diunggulkan sebagai pemenang dalam turnamen ini. Wow, langsung dikasih lihat, dikasih ke tempat yang lain. Ibunya Sengs dan Samrock ya. Iya. Yang entah kenapa rambutnya dari belakang kayak Nami. Meski aku sudah tidak tertolong, tapi kumohon antarkan anak-anak ini ke orang yang berhati baik. Supaya mereka bisa tumbuh besar dengan layak. Tolong jangan serahkan anak-anakku pada orang itu. Garling. Yang gue bingung, kenapa Garling abis nusuk dia, gak dibawa tuh anak? Iya. Kenapa ya? Karena gue mikirnya gini, ini lagi huru-hara banget, tugasnya banyak. Oh, makanya ditaruh di tempat terpencil. Iya, benar. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan tugas gue masih banyak, tar aja deh. Lu juga udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Gitu. Dan dia akhirnya ambruk tanpa terlihat mukanya. Sekalipun mereka adalah anak-anak dari orang yang sama sekali tak aku kenal, aku pasti akan menyelamatkan mereka berdua. Jika tidak bisa melakukannya, maka nggak ada artinya gue di sini. Dragon ngomong begitu. Iya. Dragon benar-benar punya jiwa keadilan yang tinggi ya. Lanjut di sini ke insiden lain lagi. Ke panggung lagi. Poin yang didapat dari membunuh masing-masing 13 kelinci SR yang sudah dikenalkan tadi adalah 10.000 poin. Buccaneer dan Devi ya. Iya. Lalu kelinci R yang merupakan sisanya berjumlah 150 ekor. Perburuan akan dimulai 1 jam dari sekarang. Nah larilah wahai para kelinci sekalian. Gila ya. Kelinci dianggap kelinci loh. Udah lari semua nih, gila. Ini bohongan kan kita benar-benar akan dibunuh. Wow, lari semua gila. Aduh ini kasihan banget ya karena ada kakek-kakek. Betul, ada lansia dan ini kebanyakan ada bawa anak kecil juga. Orang tua nih bawa anak kecil gitu loh. Sebenarnya diri sendiri aja mereka udah takut ya. Ini buah hati mereka loh, lo bayangin. Katanya nyawa kita akan terselamatkan jika bertahan hidup dalam 3 minggu. Wah, ini iming-iming. Dan 3 minggu pasti mereka nggak dapat makan, hidup dalam ketakutan, dikejar-kejar. 3 minggu loh. Di sementara mereka punya haki, anjir si Holy Knight. Iya, benar. Kita hanya bisa melarikan diri. Apa ada tempat yang cocok untuk bersembunyi? Gila ya. Ini sedih sih, pada bawa anak kecil sedih sih. Perburuan dimulai, gila muka jelek-jelek banget. Oh ini yang di tengah nih mirip seseorang ya di negara kita ya. Sama banget persis anjir. Lu pasti paham lah mukanya. Mirip. Wah di mana? Oe, anjir masih bayi loh. Iya. Bungun jangan nangis. Oe, anjir kelinci ketemu nih. Ditembak jeger anjir. Anjir bet. Anak bayi ditembak dan 3 tembakan. Mati semua berarti ini. Jahat banget ya. Jahat banget. Ini bukan peluru bius lagi. Gila ya. Ampuni aku, jangan bunuh suamiku. Gila. Tembakin semuanya.
Ini ternyata ada nobar di Marijoa ya. Iya. Wah terus keluarga Spigerland memimpin di depan sementara keluarga Babette dan keluarga Manmeyer mengejar ketertinggalan. Ini pas gua baca di chapter yang sebelumnya yang 1059 ya. Itu sudah ada tuh dikenalin keluarga Manmeyer, apa udah ada nama-namanya ternyata. Iya, udah ada namanya. Jadi kita emang udah dikasih lihat Oda dari lama ya. Di sini ini kalau lu baca chapter itu dan chapter sekarang enak tuh. Ada transisi-transisi yang mirip tapi beda gitu. Benar. Ini ada nih Garling kayak gini ada. Makanya kita harus baca lagi, baca ulang sebelumnya. Dengan konteks yang baru, kita tuh akhirnya jadi paham. Oh ini tuh lanjutan yang ini gitu kan. Emang plotnya maju mundur ya sebenarnya ya. Kalau lo pengen baca, ini gue capture di Twitter gue. Iya. Ini chapter 1096 ya. Iya. Itu flashbacknya Kuma tuh. Gue udah nge-tweet. Terima kasih udah Sensei. Gue masih berharap ada flashback selanjutnya Rock sebelum kelihatan. Itu masih flashback Kuma. Enak tuh baca 1096 sama Masuk sini ya. Lu bertarung untuk siapa? Keluarga Shepard untuk kompetisi antar klan, pada Gunko untuk kompetisi individu. Iya. Yakin dia kan statusnya masih pedang dewa. Jadi dia statusnya beda. Statusnya beda. By the way Garling nih sama kayak Stanks ya banyak idolanya. Iya, iya. Nah, konteksnya kalau dalam bahasa Jepang, ternyata si pedang dewa ini, pelayan kesatria ini kayak in trainee. Dia tuh lagi training. Iya. Ya kan? Jadi kayak anak bawang. Sebentar lagi juga jadi itu gitu kan. Tapi ini masih ada masa-masa inilah internship ya. Mungkin selain pedang ada shield juga kali ya? Ada shield mungkin. Jadi Gunko saat itu statusnya belum Holy Knight. Tapi pedang dewa. Masih status pedang dewa ya. Sword Knight ya. Iya. Sword God ya. Sword God. Lagi-lagi keluarga Manmeyer mendapatkan bonus poin yang luar biasa. Ternyata dia udah punya kekuatan buah iblis ya. Gue pikir tadinya kekuatan dia diambil dari sini nih. Ternyata dari sini ya. Saya sudah punya sejak awal ya. Ya udah pasti dia menang. Makanya kan keluarganya dia tuh yang pakai topi bilang kan, Manmeyer juga kalau ada lu kita udah pasti menang keluarga kita. Karena Aro-Aro-Nomi itu auto target. Udah pasti dia yang menang lah. Iya kan? Dia diem aja semua Aro-Aronya udah pada ngincer ini loh. Targetnya. Di sini kita dikasih lihat ke penjaranya Sheki. Agak mirip sama ini ya. Holy Knight yang kayak gini ya. Yang mirip Robin, gue suka banget itu. Aku jadi iri dengan Sven Garling. Bisa-bisanya dia mendapatkan gadis cantik ini sebagai istrinya. Ini masih belum tentu. Apakah Toriyama akan hadir menyelamatkan Sheki? Bisa jadi. Jadi. Ini kayaknya Dragon juga ada potensi nyelamatin Sheki nih. Iya. Dan ketemu Toriyama. Kayaknya itu teori fans ya. Dan teori gue juga, teori kita semua lah. Iya. Bukan teori, lebih ke harapan kita semua. Tapi itu potensinya gede sih menurut gue. Itu potensinya gede banget. Di sini dari awal Somers emang udah bajingan. Iya. Kita dikasih lihat kekejaman dia di Elbap. Di sini juga gila. Anak kecil manjat pohon, dia bisa banget. Sebenarnya bisa nangkep dia. Tapi sengaja ditakut-takutin, ditendang-tendang pohonnya biar jatuh ke pohon duri. Gampang banget dia nangkep sebenarnya. Emang dia mau nyiksa. Iya, mau nyiksa. Mau nyiksa dia. Aku sudah menyiapkan bantal dari duri untukmu nih, cepat turun. Hahaha, anjir. Hentikan. Pas dia turun bapaknya, itu anakku ayah. Gila pas ditangkap, slot. Ini yang ketusuk bapaknya. Wah sungguh mengharukan. Ya itu kan kesukaan dia. Gila. Dia tuh suka hubungan, ya kan. Menurut dia rasa cinta itu sakit kan. Makanya dia suka banget kalau ada pacar, kalau ada orang tua ke anak yang tersiksa saat nyelamatin. Itu tuh selalu kepuasannya si Somers ya. Jahat banget dia. Gila banget Somers. Garling jahat, Somers jahat. Di sini Dragon melihat banyak mayat dari warga Guts Valley. Wah, jika aku menyelamatkan orang-orang, belum ada mati kali ya? Jika aku menyelamatkan orang-orang ini, dan dianggap membangkang terhadap Celestial Dragon, bisa-bisa seluruh anggota Platinku akan dipenggal. Dia masih mikirin anggota Platin nih. Benar. Di sini dia pergolakan batin. Kayaknya memang ini pemicu dia untuk menjadi pasukan revolusi di sini nih. Dia di sini umurnya masih 17 tahun ya. Ini titik balik ya, dimana dia akhirnya tahu kekejaman dari world government, Marine, Gorosei dan lain. Gilanya adalah Guard tuh sebrengsek itu loh, se-ignorance itu, setidak dulu itu. Dia masih nyantai awalnya kan. Dia tahu ada anaknya yang umurnya 17 tahun ditugasin di sini. Bodoh amat. Tapi pas Roger ada di situ, dia mau lari, dia kayak egois banget. Kan iya, menangkap pirates no. Menolong masyarakat no. Nah, ada Roger Gas. Ada Roger Gas. Itu lu bisa nyelamatin anggota Guts Valley. Iya. Sebenarnya, tapi dia milih enggak, milih nyantai. Gara-gara ada Roger, dia gas. Cocok deh kostumnya.
kapalnya. Dia sebenarnya Kepala apa? Kepala anjing ya. Sebenarnya Garp itu tidak sebaik itu juga ya. Iya. Dia tuh selfish juga sebenarnya. Iya. Tapi ya Garp tetap oke sih, keren. Iya. Ya tapi balik lagi, lu nggak bakal nemu hitam dan putih di sini, gitu kan? Gak ada. Garp punya keadilannya sendiri. Iya. Dragon di sini yang melihat itu semua, dia nggak ikut pulang ternyata setelah latihan. Makanya ditanya kan, apakah seluruh pasukan udah berkumpul? Udah, aduh dasar mana si Dragon ya? Jangan-jangan masih di pulau. Wah ketemu, ini gue inget nih, lu kalau baca chapter 1096, ada adegan Ivankov lagi ceramah. Betul. Tapi tidak terlihat ada apa-apa, ternyata diselamatkan oleh Dragon. Lagi ceramah, kita akan hidup, kita akan tetap hidup dengan mengikuti kemisalan ini, kita harus kabur gitu segala macam, kita nggak akan bisa hidup. Di sini Dragon melihat ada semangat dalam para budak. Iya. Ini pertemuan pertama Dragon, bukan pertemuan, apa istilahnya? Dia ngelihat Dragon, ngelihat anggota pasukan revolusi pertama di sini. Benar. Calon-calon ya. Ada Kuma, ada Eva. Keren ya dipertemukan di God Valley ya. Ada Ginny. Dan Dragon belum punya konsep itu. Belum punya. Ternyata tiba-tiba dia bukan ditembak nih. Senapel membantai 10 orang, kebanggaanku. Pas ternyata sebelum ditembak duluan oleh Dragon. Iya, benar. Dengan peluru bius ya. Mana mirip Meryl lagi mukanya. Iya anjir. Tapi dengan peluru bius ya. Peluru bius. Karena dia masih latihan waktu itu dan dia nggak pulang. Tranquilizer. Tembak terus tidur. Menariknya adalah Dragon menyelamatkan Kuma dan Eva. Iya. Eva dan Kuma menyelamatkan Luffy. Gila hubungannya Keduanya. tuh bener-bener tanpa sadar mereka berdua udah balas budi sebenarnya. Iya, balas budi. Karena Eva nyelamatin Luffy tanpa dia tahu anaknya. Pas udah tahu juga sih ya. Benar. Pas udah tahu ya. Dan dia nyelamatin Ginny. Yes. Ginny, anaknya, yaitu Bonnie, nyelamatin Luffy. Yes. Ya kan, nyelamatin Zoro tuh kan lumayan ya nyelamatin Luffy. Akhirnya diselamatkan juga, akhirnya Bonnie diselamatkan oleh Luffy. Ya. Jadi Siklus karma baik ya. karma baik, siklus karma baik. Tapi ada satu hal nih sebelum kita lebih lanjut nih. Apa? Mungkin dia memang terinfluence di sini, terinspirasi untuk, wah ini ada para slave yang sepertinya ingin menjadi sebuah revolusioner ya. Mereka tuh benar-benar sebel sama tatanan dunia yang kejam seperti ini dan akhirnya mungkin membuat ide Dragon untuk muak ya dari world government. Tapi kita diberitahu bahwa dia menjadi revolusioner saat usia 33 tahun. Di sini usianya baru 17 tahun. Berarti dia memang, dia tahu, dia punya plan menurut gue ya. Ini pandangan gue. Dia nggak langsung gitu aja keluar. Enggak. Tapi dia emang upgrade diri. Dia tahu dengan posisi baru di divisi berapa nih istilahnya. Dia belum bisa berbuat banyak. Paham kan? Jadi dia bertahan karena dia punya rencana. Gitu. Ya apa yang bisa lo lakuin ini cuma tentara biasa. Ya kan? Masih jadi menurut lu disuruh-suruh. dia akan tetap bertahan dulu sebentar nih? Bertahan. Kalau di kepala gue dia memutuskan keluar, tapi menyusun rencananya dari balik layar aja. Oke, berarti lama tuh ya? Lama. Belasan tahun independen. Dia mencari modal dan lain-lain. Oke. Itu mungkin ya. Itu bisa juga. Tapi Kalau gue kalau masih gabung, oke berpikirnya, juga sih. ya kalau misalkan dia bertahan, di itu mungkin pangkatnya minimal Vice Admiral atau Admiral lah. Oh dia belum ketemu Akainu soalnya. Iya, itu maksud gue. Iya. Itu maksud gue. Setuju. Karena usianya 33 tahun dan di sini baru 17 tahun. Gitu. Kayaknya insiden dia keluar adalah sama Akainu tuh. Ya, masuk akal. Dia upgrade diri menurut gue. Lanjut. Sama yang menarik adalah di umur 17 tahun Luffy nonjok Celestial Dragon. Di usia 17 tahun, Monkey the Dragon Nembak Celestial Dragon. Jadi like father like son ya. ya. Bener-bener. Tapi kerenan Luffy karena ini bius. Nah bedanya Luffy sama Dragon kita bisa lihat di sini nih. Iya. Luffy terang-terangan nggak peduli dia punya sifat Garp. Sedangkan Dragon diem-diem. Dia nggak mau terlihat pahlawan juga. Iya. Dia menyelamatkan diem-diem. Dan nggak mau kelihatan juga dia melawan. Iya benar. Intentionnya sama, actionnya beda. Iya benar. Seru sih ini. Ini gila banget sih. Lanjut ya tiba-tiba nih udah lagi chaos. Bajak laut Rocks akhirnya datang. Gila. Siapa sangka villain yang dianggap jahat selama ini adalah penyelamat. Menurut gua para budak ini, para target ini melihat Rocks sebagai penyelamat. Bajak laut tuh huru hara bajak laut adalah penyelamat mereka. Iya. Kelompok bajak laut Rocks bukan hanya itu, kelompok bajak laut lain juga datang. Kita lihat banyak Jolly Roger di samping-sampingnya ya. Iya. Ini armadanya dia kali ya. Ini dia. Kelompok bajak laut Rocks secara utuh minus Ochoku ya. Ya, ini salah satu retcon juga ya. Banyak retcon dari kemarin. Ini ditambahkan
Rocks Rocks. ya, gitu. Karena Jadi lebih keren. waktu pertama kita akan lihat ya. Iya. Gue akan buka chapter 1049, 1096. Iya, 1096. Lu sambil ini boleh. Iya. Dengar baik-baik rekan bajak laut sekalian. Tujuan kita adalah Sheki, harta karun, serta buah iblis. Jadi ada 3 poin ya. Sheki berarti tuh ya grand prize ya. Yes. Harta karun juga pasti ada lah ya, harta karun sama buah iblis. Jadi buah iblis tuh nggak termasuk harta karun, itu beda Iya. lagi ya. Itu hadiah juga. Dulu ngomongnya ini, ada rebut harta itu. Rebut gitu. harta itu. Bener. Tak ada gunanya kita saling bunuh sekarang. Alangkah baiknya jika kita bekerja sama untuk sementara waktu. Jadi dia tahu bahwa bajak laut dia ini sebenarnya kurang solid. Ya, kurang kolaborasi, kurang kerja sama. Di sini dia sedikit memohon lah agar kita kerja sama dulu lah, jangan saling bunuh gitu buat dapetin hadiahnya. Ya, ini kita kasih lihat kalau di chapter 1096 rame-rame yang pelarinya ada. Terus hadiahnya ada. Hadiah ada. Terus ini garp yang ada Roger itu di chapter sebelumnya tapi di sini ada. Ya. Terus bajak laut Rocks sudah berlayar. Jadi chapter 1096 itu gabungan dari chapter pelan-pelan ini. Iya, betul. Tiba-tiba ini adegan Kuma dan itu ada tadi yang udah kita bahas. Garling ada, Ginny lagi membahas tentang buah iblis yang udah dia dapat infonya. Iya, buah iya, iblisnya iya. Kaido Nikyu juga dan kan? Nikyu. Di sini udah kayak siapa ya yang gigit yang Siapa? revolusi juga manusia ikan. Oh iya, namanya siapa ya? Ya itu terlihat mirip ya. Mirip. Yang gigit. Terus Rocks datang di sini. Iya. Kapalnya ada, beberapa kapal Nah, yang itu juga ini ada. nih. Ya. Nih, Dan adegan bajak datang. lautnya si Bubble, sebenarnya Bubble. Sunbell Bukan itu Sunbell. masih ini Roger ya? Iya, Bubble, Itu Roger. Bubble. Bubble. Ada, tapi nggak kumisan di sini. Oke. Newgate paling depan, tapi Newgate kayak apa namanya? Marah ke Rocks. Jangan Oke. gue mau diperintah lo ya. Oke, kalau di sini smile. Ya, Gloriosa Senyum. ada. Terus Stussy ada tapi di pundaknya Oke, Newgate. Stussy lagi sebel Iya. sama Newgate. Kalau di sini lagi smile Lin lagi. ada. Lin bilang semua jadi milik gua. Iya. Tapi di sini semuanya tuh masuknya mungkin buah iblis ya. Buah iblis, benar. Itu tidak berguna di tanganmu Lin kata Kaido. Berarti ini konteksnya ngomongin buah iblis. Iya, Buah iblis ya. benar. Di Sama sini Sheki nggak mengaruh ke. ya. Kan yang rebutan Sheki ini banyak. Iya. Kalau Lilin nggak perlu Bener. gitu. Ada Kapten John ada lagi minum juga sama. Iya. Shiki ada tapi yang nggak ada tuh ini Kyo. Kyo nggak ada. Kyo nggak benar. ada. Terus Sterution ada di pojok. Jadi Iya. masih dikit. Rocks bahkan nggak dikasih lihat di sini. Iya, dikasih lihat. Jadi benar-benar tipis banget. Terus part ininya, ini kan udah pelan-pelan nih. Iya. Di sini dikasih lihat kan ada bubble, tapi di sini Iya. bubble nggak dikasih Nggak sebagai ada, ini. betul. Shiki ada, Lin ada, Betul. Stussy ada, Kapten John. Di sini Wangzi ada nih. Ada Wangzi malah ya. Iya. Ada Wangzi di situ. Dan ada ini Gilbastar. Kemarin kita bahas kan. Iya. Ini siapa ya sebelahnya? Ternyata Gilbastar ada yang bahas juga di komen. Thank you Iya. ya. Zombie yang pakai pistol. Enggak, bukan zombie. Apa yang kemarin kita bahas juga tuh? Apa? Oh, yang ini karakter Iya, di ini siapa ya gitu. Itu Gilbastar. Google Bastard. Ya maksudnya ada di zombinya Iya, di ada ini zombinya, ya, di benar, Thriller benar. Bark. Di sini yang tidak ada adalah Ochoku. Ochoku. Sudah fix memang dia pengkhianat ya. Dia nggak mau ikut-ikutan di sini. Oke, di sini kita bahas ya pelan-pelan ya. Iya. Dengar baik-baik rekan bajak laut. Tujuan kita Sheki harta karun. sama Ochoku buah itu iblis. Wangzi. Ochoku Wangzi. Iya, itu siapa namanya ini? Siapa namanya ya? Gue juga lupa. Ini namanya siapa? Siapa namanya yang itu pakai baju zirah? Yang mirip Don Creek. Siapa ya? Lupa gue namanya. Aku jadi lupa sih. Don Marlon bukan? Bukan. Ya itulah namanya lah ya. Iya, yang pakai baju zirah. Coba kalau kalian ingat komen namanya siapa? Oke, ini kita bahas pelan-pelan kan. Iya. Harta karunnya dibagi secara adil, baru kita berantem lagi. Kalian semua sepakat kan gitu. Tapi Sheki nggak bisa dibagi kan? Betul, Sheki nggak bisa dibagi. Sheki hanya ada satu. Menurut Shiki apa? Menurut Shiki itu, si Sheki bakal jatuh cinta sama orang yang nyelamatin. Iya. Masuk akal. Nah. Menurut Kyo, apaan? Gue nggak akan nyerahin Ganzui. peran itu. Ganzui. Agak mirip namanya soalnya. Iya, agak mirip. Si Kyo nggak mau nyerahin itu. Berarti Kyo mau juga Sheki. Menurut Kapten John, tidak, Sheki akan jatuh cinta pada orang yang banyak mengumpulkan harta karun. Masuk akal juga. Kayaknya harta karun Kapten John adalah harta karun dari sini. Dari sini. Karena ini looting yang paling besar menurut gue dari God Valley ya. Berarti dia berhasil lolos sebenarnya. Berhasil lolos. Tapi betul. dia naruh simpen harta karun di mana tuh? Benar. Tapi habis itu mati kan dia. Iya, habis itu mati. Heeh. Matinya ketusuk-tusuk lagi dia. Iya, betul. Terserah kalian saja, aku hanya mengkhawatirkan keselamatan temanku.
Tapi boleh juga jika dia Iya, jatuh cinta. masih berharap. Ini pasif agresif. Ya. Apa kata lu barusan you get? Wah, itu sih cemburu di sini ya. Buru banget. Kalau nolong Seki, Roger kayaknya bakal terima kasih sama gue deh. Ini gila emang gue Ini dua cewek ini nih masih berharap dengan Iya, ini dua cewek ini sempeng gila ya bener. Ochoku memilih tinggal di pulau, tidak akan bisa masuk lagi ke dalam bar, seriusan. Dasar bodoh, sekalipun langit dan bumi runtuh, Seki nggak akan melirik ke kalian. Lin sangat ini ya, Ya, sangat membeberkan fakta. benar. Lin, nah ini nih, gue sebel banget kata-kata Kaido. Lu akan ngasih gue iblis kan? Menurut gue, kata-katanya Kaido di sini benar-benar bertentangan dengan apa yang dia katakan ke Luffy. Haki yang nomor 1, lu berharap gue iblis. Ya. Nah tapi di sini feeling gue adalah dia akan tersentuh ketika dia ngeliat Garp. Ngeliat Garp atau Roger. Karena dua orang itu tanpa gue iblis tapi tetap kuat. Benar. Menurut gue ya. Benar. Di sini kan masih pada muda ya. Jadi Iya. mereka masih berpikir bahwa iblis adalah segalanya. Akhirnya pandangannya tergerak untuk ternyata Haki ya. Dan gitu. ternyata itu feeling gue triggernya itu ketika ngeliat Garp atau Roger. Iya. Garp sih kayaknya karena dia tanpa buah iblis sampai sekarang kan. Galaxy Impact. Gila. Lanjut ya. Luar, ya. Wah ini perang terjadi. Tidak percuma saja angkatan laut. Ayo ikut denganku hai kelompok bajak laut Rocks. Wah ini benar-benar brutal. Ini agak ini ya miris ya. Miris. Depannya serem. Sampingnya sayap-sayap paralel Iya, ya. benar. Tapi mirip Brook ya ini ya. Iya. Kostum-kostumnya ya. Mendarat di sini. Wah ada bajak laut. Kalau kalian kita terluka akan kami gantung kalian. Gila lagi-lagi masih brengsek ya tempo Iya. gitu ya. Di sini Seng sama Samrock tidur ya. Mirip Akira, lucu banget. Anjir. Lucu banget. Prajurit angkatan laut diminta untuk ke barat pulau. Di sana ada Roger. Abis bilang di sana ada Roger, dia nyelamatin dua anak ini. Apakah Dragon tahu kalau Roger itu kelompok yang baik? Tapi kayaknya berbeda arah sih. Berbeda arah. Tapi kita lihat nanti ya. Mungkin ada diskusinya. Ya. Mungkin ada deal-dealan nih kita nggak tahu. Gua jadi inget adegan Belmer menyelamatkan Nami dan Nojiko. Betul. Gila. Gue sempat mikir ya, apakah saat itu Nami dan Nojiko juga terlibat insiden God Valley dan diselamatkan oleh Belmer? Betul. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Karena itu dibilangnya terkena badai kan? Terkena badai. Tapi Bisa jadi bohong bisa ya? jadi bohong, bisa jadi berubah. Dan kalau itu berarti teori gue benar bahwa Masih ada God Valley? God Valley masih lanjut. Bukan God God Valley, Valley. turnamen. Turnamen. Apa? Hunting, apa namanya? Iya, perburuan. Perburuan apa sih namanya? Slave hunting ya? Iya. Iya, hunting masih Bisa jadi sih. terjadi Bisa gitu. jadi sih. Bisa jadi banget sih. Oke. Karena ini penyelamatannya mirip-mirip banget. Mirip lagi, Dan betul. sama-sama masih prajurit angkatan laut. Iya, benar-benar. Abis itu, Tapi Belmer Belmer abis itu langsung pensiun. pensiun. Betul. Kalian gak menangis demi diriku ya, sungguh sebuah keajaiban. Sama, Nami juga ketawa waktu itu. Betul. Nami ketawa, dia gak nangis. Gila. Gila banget. Nah, feeling gua, Dragon kan menyelamatin dua-duanya ya. Tapi ketawa nih ada Samrock ya, karena selamat cuma satu nih. Iya. Kayaknya ya. Dan dia kayaknya gak niat ngasih ke Roger. Oke. Tapi ketemu aja. Makanya itu mungkin ada diskusinya berikutnya atau gimana lah. Bawa para sel-sel Dragon ke bagian tengah, jangan sampai ada yang terluka. Apa yang terjadi? Apa sedang kiamat? Wah, Rocks, ada Roger juga. Kelompok bajak laut Roger telah tiba. Ini yang kumisan ini sebel banget, gue mukanya dah. Ini ada juga nih, ada Gun Rocks nih. Ada. Tapi yang ditambahin adalah adegan ini Holy Knight. Kelompoknya ditambahin detailnya nih. Benar-benar. Ini double spread ya, ini keren banget. Kalau di yang chapter 1096 cuman Garling, terus cewek ini nih. Double spread juga. Sama double spread juga. Enggak ada double spread. Iya, yang ini kan Oh, paling iya, bawah benar, double benar. spread juga sama. Sama ini yang kayak apa namanya? Kayak rusa ini. Ini ditambahin ada yang mirip sama siapa Bartolomeo mungkin ya? Iya, mirip Bartolomeo. Dia cewek nih ya. Mirip Bartolomeo dicampur yang pakai heels. Ya, siapa sih gue namanya lupa. Yang di Dressrosa. Gladius deh tuh. Gladius. Aduh, iya ada Anjir, juga. lupa mulu Gua juga nama. lupa. Yang satu mirip apa? Apa di Avatar? Iya. Apa? Yip yip. Ada Somas dan lain-lain. Tapi dia ada sayap ini, sayap Sayap naga. iblis. Sayap naga juga bisa Kayaknya sih. ini dia habis makan buah iblis nggak? Buah iblis. Sih, buah iblis. Apa hewan makan buah iblis? Kayak chopper. Bisa jadi. Di sini pokoknya ada perubahan ya. Roger di sini tuh kita lihat ya. Iya. Ini serong ya, ini frontal. Ini ke depan. Sama Roger di sini juga belum kumisan. Belum kumisan. Nah, ini yang Oke. menarik. Yang menarik adalah ketika pembahasan Nokamu, wah Oda punya plot hole. Iya. Akhirnya Oda salah gambar. Oh, soal kumis. Soal kumis. Dia pas nemuin Shanks kumisan. Harap diingat, Roger nemuin Shanks kumisan itu di film One Piece Red. Film, nggak canon. Jadi bukan cerita yang digambar Oda. Ya.
Jadi di komiknya nggak pernah ada adegan Roger ketemu Mas Hanks. Nggak ada. Di Petir Karun pun itu hanya ada di film. Jadi belum tentu ini juga ketemunya di Petir Karun. Iya. Gitu ya. Betul. Dari sini kalau kalian perhatikan di belakang nakama ada yang mirip Bullet ya. Iya, Douglas Bullet. Ini sumpah yang ini juga lucu banget rambutnya. Iya, rambutnya lucu. Tapi feeling gue bukan karena sesuai usia enggak. Dan kan Bullet kagak canon ya. Dan kalau kita mengikuti usianya Bullet, harusnya sekarang dia usianya 7 tahun. Iya. 7 tahun segede gini nggak mungkin. Nggak masuk. Nggak masuk. Ini jadi fix bukan. Karena dari awal yang dibicarakan Oda itu baru Shiki sama Uta ya. Douglas Bullet belum. Yang gue suka di sini apa? Roger udah, ayo jangan cemas, aku mendapatkan Shiki, kalian semua incar harta karun aja. Terus pas turun dia diinjek-injek krunya. Keinjek ya. Benar. Banyak yang bilang, Roger memalukan. Enggak, gua suka banget. Kenapa? Karena di sini Roger terlihat seperti Luffy. Sangat Luffy, dia bener-bener bego. Kayaknya ada Roger era tanpa kumis dan era kumis. Buat gua era dia menakutkan di era kumis. Iya. Era dia makin serem tuh pas kumisan. Iya. Makin serius, makin mengetahui sejarah pas dia kumisan. Kumis itu meskipun rambut tuh ya. Bulu hidung ya. Bulu hidung, kalau betul. Bulu hidung. Ya. Tapi kumis, bulu hidung, rambut itu kan tumbuh ya. Jadi memang ada masanya ya. Lu potong rambut berapa kali dalam sebulan gitu kan bisa juga tumbuh. Jadi memang ada momen-momen di mana Roger itu berkumis ya kan, berbulu hidung gitu kan. Bisa juga feeling gua ketika dia numbuhin bulu hidung itu atau kumis, itu eranya Roger ditakuti tuh. Masuk, soalnya ada konsep seperti ini. King Harold ada rambut cepak, ada rambut gondrong di awal, ya kan? Itu beda banget karakteristiknya, ya kan? Saat dia udah sadar dunia itu seperti apa, dia potong rambut, sampai akhirnya botak di akhir. Makanya gue di sini kenapa suka Roger, karena Roger bener-bener kayak anak-anak. Dia hanya fokus, masih muda, fokus ngejar semuanya. Darah muda ya? Darah muda, dan dia masih bodoh diinjek-injek. Bergejolak. Krunya juga nggak peduli sama dia, kayak, aduh gue happy banget sih di sini. Gue justru makin cinta sama Roger di sini. Sial. Ini bukan saatnya melakukan permainan. Wah, lakukan sesuatu. Holy Knight ini tadi kita udah dikasih lihat ya, Kesatria Dewa. Dan kita dikasih lihat sudut lain dari God Valley. Mirip sama ini ya, Elbaf ya. Mirip Elbaf. Bener Elbaf ya. Yang Niflheim ya. Pulau ini dikepung oleh bajak laut dari segala penjuru. Jangan biarkan naik ke daratan. Wah, udah gak ada harapan. Wah, ini dia nih halaman terakhir. Lagi asik berantem nih Newgate. Terus... Gila, Shiki keren banget ya. Shiki dengan jurus pedangnya. Sama siapa tuh? Kyo ya? Di tengah. Kyo gak sih? Apa Rox? Oh Lin ya, nggak jelas ya itu ya. Siapa ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, siapa ya? Oh ini krunya. Kru Angkatan Laut yang ke Bantai. Oke. Ini cuma berdua nih. Oh, Angkatan Laut ke Bantai. Ini cuma berdua nih. Iya, cuma berdua. Makanya kesel kan, woi beraninya motong prajurit gua kayak sayuran. Iya. Garp ngelempar meriam. Pakai tangan. Ceger. Rox sama Roger kaget, tapi Roger ada ininya, keringetnya. Karena kayaknya yang sering diburu tuh Roger. Kayaknya dia tahu ya, Garp datang untuk dia. Gitu, jadinya lumayan kayaknya panik. Garp tuh obsesinya ke Roger saat itu ya, bukan ke Rox. Bukan Rox. Kapal itu Laksamana nama dia Garp. Aku sudah datang, gila. Bala bantuan telah tiba. Orang mikir, wah ini menyelamatkan God Valley atau menyelamatkan Tenryubito. Enggak. Tidak ya. Dia ngincer Roger. Tapi gue cukup kecewa dengan pernyataan ini, tapi gue tetap masih menunggu Oda akan menjelaskan reasoning di balik ini. Mungkin ada ceritanya lagi. Roger itu kenapa sebelumnya terhadap Garp gitu loh, yang benar-benar bikin udah gue ngincer Roger aja deh. Pirates yang lain udah urusan yang ini Marine lain. Menurut gue kayak Kobe dan Luffy. Kobe dan Luffy. Mereka ketemu nih masa mudanya. Tapi Garp di sisi Angkatan Laut aja. Tapi mereka sahabat aja. Jadi saling kejar Kobe dan Luffy atau Smoker dan Luffy. Backgroundnya itu menurut lo masuk, menurut gue itu masuk. Makanya Roger menitipkan anaknya ke Garp. Karena dia tahu kalau nitipin ke tempat lain pasti kena buru juga. Cuman Garp yang bisa melindungi anaknya. Benar. Meskipun anaknya tidak bisa melindungi diri sendiri. Iya. Bantuan telah tiba. Wow, selamat dan minggu depan libur. Ada Bogart di sini. Ada Bogart. Bogart selalu ada. Beberapa flashback ini ya. Keren tapi banget. Pas Garp butuh dia nggak ada. Dia menghilang. Bogart. Aduh, mana kau Bogart? Dulu Bogart ada di training area di One Piece Grand Battle. Iya. Chapter ini selesai dan nakama banyak yang bertanya, Bang,
kenapa sih Shirohige ngangkat Kurohige jadi anak, emang dia nggak tahu anaknya Rox? Kita udah sering bahas ini ya. Gue ingatkan sekali lagi, menurut gue Shirohige tahu itu anaknya Rox. Tapi tidak ada masalah. Dosa yang pernah dilakukan Rox tidak ada hubungan dengan anaknya. Benar, tidak bisa itu diturunkan. Sudah pernah dikatakan dia di squad. Squad waktu benci sama Ace karena Ace anaknya Roger. Dosa ayah bukan dosa anak. Iya, emang Ace ngelakuin apa sih ke lu? Ace kan temen lu. Wah, dia minta maaf langsung dan dia merasa bersalah karena udah nusuk Newgate. Betul. Jadi Newgate memang yaudah, lu tuh anak tidak ada hubungan dengan bapak. Ya. Itu kan sebenarnya pemikiran yang bagus ya, karena penyebab perang tuh gitu, dendam yang tidak terputus. Benar. Karena nenek moyang, cucu-cucunya harus dibantai, itu nggak bisa. Iya. Meskipun itu berat ya. Berat. Lu kalau ada di posisi korban yang sakit hati, kayak rasanya seluruh generasinya harus musnah gitu ya. Menurut gua itu pemikiran yang jahat juga sih. Jahat. Makanya Naruto pun begitu. Naruto dia benci nih sama Nagato. Iya. Tapi dia tahu dia harus memutus rantai itu. Bener. Karena kalau nggak gua putus, ini akan terus ada. Nah itu berat untuk jadi generasi pemutus rantai. Itu yang paling berat, tugas terberat menurut gua. Karena lu harus memaafkan, ya udah. Butuh kedewasaan. Betul. Dan kebijaksanaan juga. Naruto udah bisa melakukan itu. Luffy pun bisa melakukan itu. Dengan caranya Luffy ya. Dia memaafkan Buggy. Dia memaafkan. Lalu udah minta maaf ya udah gitu. Kayak dia ketika ngeliat sayang segampang maafin orang ya udah. Gue harus maafin kalau dia udah minta maaf. Asal dia diulang lagi kesalahannya. Iya. Tuh dia Nakama chapter ini selesai. Keren banget ya. Luar biasa banget ya. Apakah Nami ada hubungannya dengan turnamen hunting slave? Betul. Gila. Tapi kalau chapter yang kemarin fokusnya penyelamatan, di skip nih pertarungan ini. Lalu fokus ke Kuma yang udah bebas. Oke, nggak apa-apa. Itu core-nya di Kuma. Yes. Karena kita butuh Kuma saat itu ya. Sekarang Kuma kita udah komplit lah. Ya kan, pertanyaan-pertanyaan kita udah komplit. Sekarang tinggal Rox. Sekarang kita harus Roger, Garp. sabar lagi, 2 minggu lagi akan ada fokus detail pertarungan antar bajak laut ini. Fokus Rox. Betul. Bagaimana Tuts meninggalkan Rox, bagaimana Gatsval dihancurkan. Benar. Udah gak sabar 2 minggu lagi. Gue udah gak sabar banget. Yaudah Nakama, teori kalian soal chapter ini apa? Terus di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa di subscribe karena kita sudah 14.000 subscriber. 14.000. Gokil. Mantap. Dan jangan lupa juga kalau ingin menikmati makanan kayak gini datang ke One Piece Cafe. Wajib datang karena tidak usah reservasi ya. Menu Pang Hazard sangat. Iya. Gak usah reservasi, datang aja ke sini bisa datang beli langsung. Menu apapun, gak harus menu yang paket. Bebas gitu di Senayan Park. Ya udah, kalau gitu gue Arya Novrianus. Gue Pandacil. Pamit Nakama, thank you semuanya. Bye.